Kenapa hapus video? Takut. Takut kan kamu kan? Takut kamu, Agustan. No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and flayed. Will you recant or will you not? Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati? Kita tes ya, dalam 1 bulan. Kita lihat, apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya. Kita taruh lagi. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Saya kira seperti itu, saudara. Ya. Agustan. Agustan. Makanya kalau jadi mualaf itu belajar dulu lah. Jangan ngomong Agustan. Lihat kan perbuatan lu kan. Teman-teman Islam, maukah kalian mengakui dia sebagai Islam? Masa orang Islam diperbolehkan taruh kitab orang lain di pantat dia yang busuk itu? Aduh. Terus hapus video lagi. Adakah orang Islam semunafik ini? Parah. Kamu ini bikin malu, Agustan. Masa kitab suci orang lain kamu taruh di pantat, terus bilang kita lihat dalam sebulan apakah akan mati? Tuhan gak bakalan sebodoh pikiran kamu bunuh kamu hanya karena kamu taruh kitabnya di pantat. Sebelum kamu taruh Alkitab di pantat, Agustan, kamu sudah mati sebenarnya. Saat kamu lahir, saat kamu dikandung di dalam rahim ibumu, kamu sudah mati, Agustan. Karena hanya di dalam Kristus Yesus ada kehidupan. Coba, Nabi mana yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Bukan apa, tapi Yesus bilang, akulah. Saya nggak mau dengar kitab-kitab lain yang baru muncul sudah abad keberapa mau klaim kebenaran karena tulisan murid-murid Yesus lebih bisa dipercaya, lebih dekat dengan Yesus. Ngapain mau percaya kitab-kitab yang muncul jauh setelah Yesus, terus mau menyangkali kitab-kitab yang muncul dekat dengan Yesus? Hanya orang bodoh yang percaya seperti itu, Agustan. Kenapa hapus video? Takut kan kamu kan? Takut kamu, Agustan. Saya sih lucu kalau masih ada orang-orang yang seagama dengan kamu mau mengakui kamu sebagai orang yang soleh, yang takut akan Tuhan, yang setia sama agama. Kamu bikin malu agama, Agustan. Saya mau katakan, Agustan, jangankan sebulan setelah kau taruh Alkitab di pantat, di saat kau dilahirkan, di saat kau dibentuk di dalam rahim ibumu, di saat itulah kamu sudah mati di dalam dosa-dosamu. Tidak ada yang akan menyelamatkan kamu dari dosa-dosamu. Apa yang akan bikin kamu selamat? Perbuatan baikmu? Kamu jahat kok. Taruh kitab suci orang lain di pantat adalah kebaikan. Kamu jahat, kamu akan selamat. Bagaimana dirimu itu? Kamu gak akan selamat, Agustan. Gak akan. Kamu itu, Agustan, tempatmu di neraka, Agustan. Kamu pikir perbuatan baik bisa menutupi dosa? No. Berbuat baik itu adalah hal yang wajar di mata Allah bagi manusia. Itu ibarat motor bisa jalan ke depan, itu wajar. Ketika kamu beli motor bisa jalan ke depan, itu hal yang sudah semestinya, gak perlu dipuji. Memang demikian diciptakan. Kebaikan manusia adalah hal yang wajar. Tuhan gak akan terpesona dengan kebaikan manusia, Agustan. Kebaikan manusia bukan jasa. Kebaikan manusia adalah hal yang sepantasnya. Mengerti kan apa maksud hal sepantasnya? Seperti api itu panas, matahari itu
terang, gula itu manis, bangkai itu busuk. Itu hal-hal yang sepantasnya, sewajarnya. Memang demikian. Demikian juga dengan kebaikan manusia. Manusia yang soleh, yang baik, itu sudah sepantasnya. Demikianlah manusia itu seharusnya. Yang bukan sepantasnya, yang bukan sewajarnya pada manusia adalah dosa. Dosa adalah penyimpangan. Ibarat lu beli motor, motor lu jalan ke belakang, ini motor ini salah. Nah, ini manusia yang berdosa, ini patut dihukum. Dan sekali lagi, kebaikan bukan menjadi cara untuk menutupi dosa. Kebaikan bukan untuk mempesona Tuhan. Kebaikan itu adalah hal yang seharusnya, dan Tuhan tidak akan terkesima dengan kebaikan. Jadi kalau ada manusia baik, Tuhan gak akan terkesima, gak akan sebenarnya. Apa yang menutupi dosa? Dosa ditutupi dengan hukuman. Begini Agustan ya, ketika ada seorang yang ditangkap karena melakukan satu penistaan agama misalnya, ketika di hadapan hakim, si penista ini dia gak bisa bilang begini, Pak Hakim, saya memang menista agama, tapi saya setiap hari bantu orang miskin, saya setiap hari bantu orang-orang yang kelaparan, saya ini orang yang baik, saya rajin beribadah. Pak Hakim bilang, saya gak peduli dengan kebaikan-kebaikanmu, gak peduli aku. Dosamu harus ditanggung olehmu, kesalahanmu harus tetap dijalankan dengan hukuman. Bukan perbuatan baikmu yang akan membuat kamu keluar dari masalah peradilan ini, tapi hukuman yang harus kamu jalani. Demikian juga dengan dosamu Agustan. Dosamu tidak akan dibersihkan oleh perbuatan-perbuatan baikmu Agustan. Enggak. Kita orang Kristen sangat bersyukur Allah menjadi manusia, Firman menjadi manusia, menjadi daging untuk menanggung dosa-dosa kita, untuk menebus, dan di dalam Dia kita menerima pembenaran. Dosa manusia tidak ada yang bisa bayar oleh manusia yang lain. Tidak ada. Jadi ibarat kalau kita mengharapkan keselamatan dari manusia yang lain, itu ibarat seorang narapidana meminta dibebaskan oleh narapidana yang lain. Kan bodoh. Sama-sama narapidana, masa minta diselamatkan? Kan bodoh. Yesus Kristus tidak punya dosa. Dia bersih, suci, kudus, tak bersalah sama sekali. Hanya Dialah yang pantas menebus dosa manusia. So Agustan, Tuhan gak akan bikin kamu mati 1 bulan kemudian. Enggak. Kamu akan mati mungkin ya masih lama lah ya. Semoga masih lama kamu akan mati. Tapi sayangnya, untuk apa hidup lama? Tapi sebenarnya sudah mati semenjak dibentuk di dalam kandungan. Mati di dalam dosa-dosamu. Bersyukur kita orang Kristen, kita hidup di dalam Kristus Yesus, yang memberi jaminan Dia bangkit dari kematian, Dia naik ke sorga, dan menjanjikan hidup kekal. Dan kami percaya, karena kami lihat bagaimana Dia telah membentuk setiap orang Kristen di dunia ini hidup dalam keberanian untuk tidak bom bunuh diri, tidak mati sia-sia, tapi mati demi mengabarkan Injil Kristus. Banyak sekali penginjil-penginjil yang rela mati demi Injilnya. Itu membuktikan bahwa kabar yang mereka bawa bukanlah main-main, bukanlah penipuan, tapi itu sungguh-sungguh kabar yang memberi kehidupan. So guys, Agustan, kita maafkan saja dia, karena sebenarnya kita mau marah apa sama orang yang sudah mati? Ya, orang sudah mati, sudah jadi mayat di depan kita. Kita mau marah bagaimana? Apa yang harus disalahkan sama orang sudah mati? Ya, jadi kalau ada orang bersifat bertindak bodoh seperti ini, jangan naik darah. Kita kasihan aja lihatnya. Bukan kasihan juga sih. Ya udah begitu memang orang mati kan. Udah nggak ada otak lagi, udah nggak bisa mikir lagi. Ya, yang ada hanyalah luapan-luapan bakteri yang keluar dari dirinya. Karena ketika seseorang mati itu bakteri semua yang di dalam tubuhnya itu kan keluar, ya. Jadi yang kotor semua aja keluar. Itu orang mati ya. So guys, ini video saya. Tuhan memberkati. Shalom.